Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pendekatan fenomenologi dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata fenomenon yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang menjelaskan atau mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. Yang kedua, konsep dasar pendekatan fenomenologi. Konsep dasar pendekatan fenomenologi ada 5. Yang pertama, fenomena. Fenomena merupakan objek yang diteliti dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Yang kedua, epoche adalah cara pandang lain yang baru dalam melihat sesuatu. Yang ketiga, kesadaran, yakni pemberian makna yang aktif. Yang keempat, konstitusi. Konstitusi adalah proses konstruksi dalam kesadaran manusia. Dan yang terakhir adalah reduksi. Reduksi adalah kelanjutan dari epoche. Segala sesuatu yang tampak tidak bisa diterima begitu saja, harus ditilik dalam kesadaran kita. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian fenomenologi. Adapun langkah-langkah penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan lingkung fenomena yang akan diteliti. Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan. Yang kedua yaitu menyusun daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkapkan makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu dan yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan ukuran baku. Selain itu, teknik pengumpulan data bisa juga menggunakan metode observasi atau secara langsung dan partisipan. Yang keempat yaitu teknik penentuan informan. Penunjukan informan pada penelitian ini adalah dengan prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih secara relevan dengan masalah penelitian tertentu. Yang kelima yaitu analisis data. Peneliti melakukan analisis data fenomenologi. Dalam analisis data terdapat 4 tahap. Tahap awal yaitu peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. Yang kedua yaitu tahap horizontalization. Dari tahap transkripsi, peneliti mencatat pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Yang ketiga yaitu tahap cluster of meaning. Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema dan unit-unit makna yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu tahap deskripsi esensi. Peneliti mengkonstruksi atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek. Langkah yang keenam yaitu peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena. Dalam penelitian fenomenologi ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari penelitian fenomenologi yang pertama yaitu fenomenologi sebagai metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua yaitu fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan objektif. Yang ketiga yaitu fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek yang lainnya. Kekurangan dari penelitian fenomenologi yang pertama yaitu
Tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan merupakan suatu yang absurd. Yang kedua, yaitu pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai tapi bermuatan nilai.